Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Hayatun Nufus dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Al-Yasini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni. Yang pertama, Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasir. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Meninggal di Basra pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan Al-Basri termasyhur di kalangan para tabi'in sebagai orang yang zahid. Kezahidannya menurut Taftazani didasarkan pada rasa takut atau khauf yang mendalam kepada Allah. Dr. Muhammad Mustafa Hilmi berpendapat bahwasannya dasar zuhud Hasan Al-Basri bukanlah takut akan masuk neraka, tapi takut akan murka Allah. Yang kedua, Al-Muhasibi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Lahir di Basra pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan wafat pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Al-Muhasibi senantiasa berupaya berada di bawah bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, memadukan antara lahiriah dan batiniah agama, antara akal dan rasa, antara syariat dan hakikat. Dalam tasawufnya, ia berbicara tentang masalah-masalah pembentukan jiwa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari perenungan, khauf dan roja sampai warok bahkan ma'rifat. Maka dari itu, pemahaman agama Islam akan sempurna apabila selalu memadukan antara syariat dan hakikatnya. Bahkan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diyakini pasti ada hakikatnya dan maknanya. Yang ketiga, Al-Qushairi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Ia lahir pada tahun 376 Hijriah dan meninggal pada tahun 465 Hijriah. Al-Qushairi mengecam ungkapan-ungkapan ganjil dari para sufi yang menunjukkan persatuan di antara Khalik dengan makhluk. Ia juga mengecam para sufi pada masanya yang gemar memakai pakaian orang-orang miskin, tetapi pada saat yang sama tindak tanduk mereka bertentangan dengan pakaian mereka. Ia menekankan bahwa kesehatan batin dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah lebih penting dibandingkan dengan pakaian lahiriah. Dengan demikian, jelas bahwa Al-Qushairi mencoba mengadakan pembaharuan terhadap tasawuf. Ia mengemukakan konsep-konsep yang mengompromikan antara syariat dengan hakikat, antara yang lahir dan yang batin, dengan senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Tawud At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghaza, Khurasan, Iran. Ia meninggal dunia di kota kelahirannya Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Tasawuf pilihan Al-Ghazali jatuh pada tasawuf sunni yang berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari tasawufnya ini dia menjauhkan semua kecenderungan gnostis yang memengaruhi para filsafat Islam, sekte Ismailiyah dan aliran Syiah, Ikhwan As-Sofa dan lain-lainnya. Ia juga menjauhkan tasawufnya dari teori-teori ketuhanan menurut Aristoteles, antara lain teori emanasi dan penyatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.